menghadapi tantangan UMKM di tengah krisis ekonomi. Dengan bintang tamu yang nggak kalah menarik dari sebelumnya, yaitu Kak Cikita Virginia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, waduh, ini masih pada setia ya. Terima kasih banyak nih. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng Podcast Sad Story ya. Sebuah cerita yang menginspirasi, dan bertemu lagi kita di acara Podcast Sad Story ini. Perkenalkan, nama aku Murgo, dan kali ini kita bakal bahas suatu hal yang menarik nih ya. Dan ini sebelumnya beda nih ya gestarnya dari sebelum-sebelumnya, karena kita ini cuma berdua. Dan memang kita ini bakal bahas tentang sesuatu yang memang relatable sama kegiatan kita di kehidupan sekarang nih ya. Karena memang sekarang ini kan memang lagi ada yang namanya tantangan di ekonomi global, yang dimana UMKM di Indonesia ini harus beradaptasi dan bertahan untuk berkembang ya teman-teman. Dan memang seperti kenaikan bahan baku, juga perubahan perilaku konsumen, kemudian ada juga perbatasan pembiayaan yang mengharuskan UMKM itu inovatif gitu kan ya. Itu membuat kita tuh pengen tahu gimana sih caranya UMKM itu tetap berkembang di tengah krisis ekonomi ya. Dan juga pembahasan kali ini bakal santai banget ya, bakal bahas tentang UMKM gimana sih biar tetap bisa berperan gitu kan di tengah krisis ekonomi. Terus juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada gitu kan itu mempengaruhi UMKM. Tapi kita nggak sendirian teman-teman, kita ini bareng sama Kak Cikita. Halo Kak Cikita. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Gimana nih kabarnya? Baik ya? Baik. Baik. Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Lagi sibuk bisnis yang pasti. Oke. Lagi Sama kegiatan asosiasi lah di depan. Oke, waduh, sibuk ya. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, karena kita kan bahasnya tentang UMKM ya. Kalau boleh tahu belakangan ini kan Kak Cikita kan backgroundnya itu ada bisnis juga. Nah, kalau boleh tahu bisnisnya apa nih Kak? Oke, jadi mungkin boleh sedikit perkenalan ya. Boleh. Tahu juga. Jadi background bisnis saya, nama saya Cikita Virginia. Background bisnis saya adalah proses manufacturing. Jangan sedih karena kita startnya juga dari UMKM. Oke. Kita starting di 2014, kita start dari UMKM. Waktu itu ingat banget perusahaan kita hanya 6 orang aja. Itu saya udah pernah pegang produksi, kita juga nge-handle finance. Startnya boleh UMKM, tapi mimpi kita besar. Yang lainnya keren-keren seperti apa? Oke, kalau mau kita ngomongin UMKM yang lain gitu ya, kalau misalnya F&B ini sebenarnya nggak jauh dari tren apa yang lagi viral sekarang. Oke. Mungkin lagi momentumnya Korea-Koreaan, momentumnya ini kan juga lagi Korea ya, banyak ya. pas. Jadi sebagai pengusaha ataupun sebagai UMKM kita nih harus melek dengan tren yang sedang ada sekarang, dan kita harus melek juga dengan market, apa sih yang market mau saat ini. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang pebisnis yang terlalu idealis. Oh, aku mau create produk yang memang belum ada kompetitornya, itu justru susah kan. Iya, betul. Kenapa kita nggak ngikutin market yang ada sekarang dan tren yang ada sekarang? Iya, karena memang kalau yang namanya nyari market itu kan kita susah banget ya, apalagi untuk produk yang gimana kalau kita idealis tuh kayak kita pengen sama jamu gitu kan ya. Itu kan kita pengen nih kayak expand keluar gitu kan. Cuman kan kayak mungkin tantangannya adalah kalau kita persaingannya untuk keluar itu kan jarang. Jadi kan kayak orang masih bertanya-tanya gitu kan ya. Sebetulnya masih kayak bingung juga ini apakah rempah-rempah gitu kan. Dan mungkin kayak tidak relate gitu kan. Tapi kalau misalkan di dalam negeri mungkin itu lebih relate gitu kan. Tapi kalau misalkan ini sih Kak, kalau ditanya terkait tantangan terbesar nih ya, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi oleh UMKM sekarang, dan juga gimana nih caranya untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Atau tantangan tersebut? Ya, tantangan yang paling besar adalah kalau kita lihat ini dari segi UMKM untuk F&B ya. Iya, betul. Kalau dari sisi F&B ini sudah crowded marketnya. Wah, marketnya sudah sangat padat. Oke. Jadi tapi sebenarnya masih banyak opportunities gitu ya, masih banyak peluang. Contoh misalnya kalau tadi kan marketnya udah crowded, jadi sebagai pengusaha UMKM F&B kita harus tahu nih market mana yang mau kita tuju. Contoh misalnya kita mau tap in dengan middle high
kelas market gitu ya. Oke. Jadi kita harus kreatif untuk mungkin bisa membuat dining experience yang bagus ataupun konsep restoran yang di luar inilah ya, yang unik gitu, yang membuat orang datang untuk karena viral seperti itu. Tapi di other side, kalau misalnya teman-teman memang mau tap in untuk middle low segment, mungkin boleh dipikirin untuk harganya main di pricing. Oke. Kayak contohnya kan sebenarnya kita lihat di sini banyak banget coffee shop yang memang sudah famous gitu ya. Famous coffee shop udah bikin produk-produk yang under 10.000 mungkin, bahkan yang belinya juga udah di depan kantor udah ada gitu. Keliling gitu ya. Ya, keliling. Jadi kita harus lebih dekat ke market kita tersebut. Nah, jadi depends on kita mau main di segmen kelas yang mana. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan itu kan kita bermain di segmen kelas seperti apa ya kan. Tapi kan kita nggak bisa menyamaratakan kalau misalkan sekarang itu yang namanya bahan baku tuh udah pada naik semua gitu kan. Dan kalau karena bahan baku itu juga naik harganya juga, perilaku konsumen itu juga terkadang juga mengikuti tren ya. Dan kira-kira strategi apa sih yang bisa menjaga UMKM itu tetap tetap stay gitu, tetap sustain gitu di kegiatannya. Jadi strategi apa sih yang efektif gitu? Oke. Nah, ini nih strateginya banyak sebenarnya. Oke. Yang pertama adalah menurunkan cost. Gimana caranya? Mungkin kita mikirin bahan baku yang lebih affordable lah ya untuk kita dari sisi harga bahan baku. Nah, cara milih harga bahan baku itu juga penting. Bagusnya kita sebagai pemilik bisnis, kita harus bikin forecasting namanya. Oke. Ya, jadi kita harus forecasting tuh ada perencanaan. Jadi dalam sebulan ke depan kita akan menjual produk kita ini berapa banyak. Nah, dengan adanya forecasting, ini kita bisa datang ke supplier bahan baku untuk menelan harga. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang pengusaha UMKM yang tidak tahu how to-nya. Gimana sih caranya bikin forecasting? Gimana sih caranya gue bisa dapat harga bagus nih dari supplier? Ataupun gimana caranya gue bisa term of payment? Oke. Nah, caranya adalah membuat forecasting tadi. Seberapa banyak yang mau kita jual di bulan ini, itu di forecasting. Kita tinggal datang nih ke supplier, kebutuhan penggunaan tepung gua ternyata sebulan sekian. Boleh dong, dalam setahun ke depan, gua lock harga, jangan naik. Nah, itu sebenarnya bisa. Karena supplier itu kuncinya, ketika ada kepastian pembelian, mereka willing untuk memberikan diskon ataupun term of payment. Gitu. Berarti tetap ada term and condition-nya ya. Jadi tergantung nanti kitanya mau butuh berapa atau berapa. Karena kan memang kalau yang UMKM tuh kadang ada ya kak, yang maksudnya mereka tuh kayak ikutan dengan tren, terus kayak redup, kayak mereka tuh kayak udah deh nanti dulu kita ganti gitu Ya. jadi kayak mengikuti tren yang ada, jadi bahkan Betul. mereka nggak sustain, nggak berlanjut gitu kan Ya. berikutnya. Tapi karena adanya tren ini muncul lewat sosial media dan juga kita sebagai maksudnya ibaratnya konsumen lah ya, aku sebagai konsumen ibaratnya melihatnya kayak pilih-pilih gitu kan, UMKM mana sih yang ngikutin tren gitu kan. Terus juga pengaruh sosial media juga sangat berpengaruh. Tapi kalau dari kita sendiri, seberapa pengaruh sih sosial media itu dan seberapa pengaruh juga sosial media terhadap keberlanjutan dari UMKM itu sendiri? Oke, keberadaan sosial media ataupun digital marketing ya, itu sangat penting. Apalagi sekarang sudah banyak banget teman-teman UMKM yang memang tokonya rame karena viral. Oke, Jadi menurutku ini adalah salah satu yang memang UMKM harus pelajari gitu ya. Justru ketika ada tren harus selalu ikut gitu. Apalagi sekarang ada namanya UGC, User Generate Content. Nah, ini penting banget untuk teman-teman pelajarin karena jujur aku tuh baru aja buka kafe di Sentul. Waduh. 2 minggu buka kafe, tiba-tiba kafeku viral. Oke, Bahkan belum sempat kita bikin konten. waduh. Jadi ternyata karena kita undangin KOL, bahkan kita juga ngundangnya juga bukan KOL yang yang high rate ya. Kita cuma undang KOL sekitar, kita ajak makan dan mereka bikin konten, tapi kita nggak mau kita yang nge-post. Mereka post di Instagramnya mereka. Nah, itu yang namanya user generate content dan akhirnya viral. Nah, inilah yang membuat akhirnya restoran kita dalam 2 minggu tiba-tiba rame tuh. Oh ya, di geruduk masa ya. Tiba-tiba di pasar. Nah, ini kan sebenarnya penting untuk teman-teman mengerti how to make sosial media ataupun digital marketing secara yang baik. Oke. Tapi kalau
itu kan salah satu jenis dari promosi juga itu kan. Dan tapi kalau misalkan ya teman-teman UMKM gitu kan, banyak UMKM yang ibaratnya masih belum bisa menggunakan sosial media gitu kan, masih harus dibantu karena kan UMKM di Indonesia itu nggak terfokus kayak di Jabodetabek aja gitu kan, ada di luar Jabodetabek yang mungkin baru merintis, dan itu pun juga kalau aku pernah ikut kegiatan CSR gitu kan, ya CSR sebuah perusahaan di mana aku ikut datang ke kegiatan-kegiatan CSR yang mereka itu membentuk sebuah UMKM dari ibu PKK-nya, dan mereka itu masih kesulitan yang namanya untuk masuk ke apa ya, bisa dibilang kayak toko online. Toko online itu memang rada sulit buat mereka karena pertama mereka itu kan cukup sedikit ya untuk pegawainya, karena hitungannya yang bisa dibilang ibu-ibu PKK itu kan cuma sekitaran ibu-ibu saja gitu kan. Terus mereka itu mengeluhkan gimana caranya biar mereka itu bisa untuk masuk ke toko online gitu, karena mereka selama ini untuk promosinya itu cuma lewat kayak WhatsApp ataupun juga lewat Instagram gitu kan. Dan kira-kira ada nggak sih Kak kalau misalkan UMKM yang seperti itu lah ya ingin masuk ke toko online, apakah ada, kan kalau Kak kita sendiri kan memang sudah punya brandnya gitu kan, dan mungkin juga sudah masuk nih ke toko online juga kan. Nah, kalau ada UMKM yang pengen masuk ke toko online seperti itu, apakah ada strategi-strateginya ataupun saran-saran yang bisa Kak kita berikan untuk teman-teman UMKM? Oke. Jadi gini, kadang itu UMKM itu bukan they don't know how to do it. Tapi bukan yang mereka nggak tahu, tapi mereka nggak mau. Nah, ini adalah mindset sebenarnya. Makanya saya sangat sering sekali kalau misalnya ngisi kelas ke UMKM, yang pasti saya gojlok paling utama adalah mindset. Betul. Gitu. Ketika mindset UMKM ini, mereka mau kayak contoh ibu-ibu tadi ya, ibu-ibu PKK, ketika kita tanya ngapain bu ikut kelas UMKM, ya kita mau scale up, tapi kita tanya scale up bagaimana, mereka nggak tahu kan. Itu masalah utamanya ya, dan nggak tahu dan nggak mau. Itu yang salah satunya. Jadi menurut saya apapun itu di luar sana sangat banyak lah. Contoh misalnya tadi kan agak susah masuk ke marketplace, padahal marketplace di sana rutin kok membuat kelas untuk bagaimana kita berjualan di marketplace seperti itu. Jadi ini balik lagi ke UMKM-nya, emang mindset yang paling utama. Makanya tadi saya bilang ketika memang mau kita ngomongin UMKM, jangan cuma mikirin UMKM saat ini gitu. Terkadang kalau misalnya kita ngomong sama ibu PKK, bu, oke, udah siap untuk scale up, siap bu, tapi nanti packagingnya tolong dirubah ya bu. Aduh, ini nggak ngerti nih mikirin packaging. Udahlah, saya segini-segini aja deh, yang penting saya gampangkan besok. Nah, itu kan tentang mindset. Tapi memang mindsetnya dia tidak bisa scale up seperti itu. Karena memang yang aku tahu itu kan lebih peran anak muda juga ya dibutuhin, karena kan mungkin yang relate itu anak-anak mudanya. Kalau misalkan ya mungkin kalau yang udah di atas itu kan yang sekarang ya milenial atau yang boomers itu kan mereka kurang relate gitu gimana caranya mereka masuk ke marketplace seperti itu. Dan juga sebenarnya kayak mungkin sudah difasilitasi untuk ada kelas-kelas UMKM seperti itu, cuman mungkin memang SDM-nya juga atau kan juga yang tadi yang terpenting itu adalah mindset ya Kak. Tapi kalau dari pemerintah sendiri nih Kak, ada nggak sih kayak pemanfaatan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya itu menguntungkan untuk UMKM sekarang nih? Banyak sekali ya, sebenarnya pemerintah ini banyak sekali memberikan kelas-kelas untuk para UMKM, dan itu aja, tapi hanya juga pendampingan. Contoh pendampingan halal, Depok dan lain-lain itu kami sisi UMKM yang F&B-nya. Nah, jadi sebenarnya peran pemerintah ini sudah cukup banyak untuk UMKM. Nah, sebenarnya tinggal UMKM-nya aja nih bisa memanfaatkan itu atau tidak gitu. Betul. Karena memang yang itu juga sih yang di daerah terpelosok juga pengen buat UMKM, kadang mereka tuh nggak tahu informasinya dan seperti itu tuh dari mana. Betul. Karena memang yang krusial banget ya, apalagi di Indonesia itu terkait BPOM, terus juga halal certified juga gitu kan. Dan juga mungkin kira-kira ada nggak sih Kak yang perlu diperhatikan oleh UMKM gitu kan? Contohnya kayak kolaborasi atau inovasi-inovasi seperti apa sih yang seharusnya ya mereka itu buat biar UMKM itu tetap berlanjut, tetap sustain, enggak sih? Ya, menurutku kalau misalnya memang kita masih main di UMKM F&B, inovasi produk itu sangat penting.
Oke. Ya tadi kita harus melihat dari tren apa sih yang orang saat ini mau, market seperti market ini tuh pengen produk yang seperti apa. Nah kita jangan sampai idealis akhirnya kita ngikutin apa yang kita mau, bukan yang market mau. Nah ini yang salah kadang. Nah, sebenarnya tadi aku balik lagi cerita, kalau kita ngomongin tadi ya, millennials ataupun baby boomers, kalau kita belajar dari Thailand, ya. Thailand ini mereka tuh menstandarisasi UMKM-nya. Ini juga saya baru tahu karena kita kebetulan saya kan ketua Himdi Kuliner Indonesia, kita rutin sekali benchmarking untuk ikut international festival di luar negeri. Kita waktu itu ke Thailand, kita nanya nih, kenapa UMKM-nya Thailand sangat bagus gitu, dari sisi packaging, dari food quality-nya, dari ya anything lah ya. Nah ternyata mereka itu menstandarisasikan UMKM-nya. Oke, itu setiap daerah itu memang diberikan contoh, misalnya pemerintah kita punya binaan UMKM, tapi binaan UMKM ini harus dikurasi. Nah, apakah memang dia bagus dari sisi packaging, dari sisi produk, dan nanti mereka akan challenge. Mereka di-challenge untuk jualan. Apakah UMKM ini bisa bertahan atau tidak? Ketika ada UMKM yang tidak bisa bertahan, memang mereka mematikan UMKM itu. Oke. Jadi nggak dipaksa gitu loh. Lanjut Nah, gitu ya. which is good karena menurutku standarnya akan menjadi lebih bagus gitu. Bukan semua UMKM oke kita latih, tapi semuanya jualan keripik. Ya kan? Giliran kita suruh ganti packaging, mereka nggak mau. Nah itu sebenarnya masih kita kurang lah. Nah harapannya sih ke depan menurut saya sih Indonesia masih potensial untuk menjadi negara dengan makanan ataupun sisi kuliner yang maju dibandingkan negara-negara lain. Tapi mungkin kita harus lebih mikirin standarisasinya bagaimana. Oke, iya benar-benar karena mungkin kalau dilihat dari kuliner sendiri gitu kan itu kan banyak banget kan. Mungkin kalau di Thailand yang BPOM-nya itu punya sendiri, tapi mungkin kalau yang halalnya kan mungkin kita yang lebih agak complicated Yes. kan. Nah, tapi kalau misalkan itu kan kalau di Thailand itu sendiri kan sebagai contoh gitu kan, kalau pemerintah itu punya komunitas juga dan juga punya kemitraan ya. Dan kalau di Indonesia sendiri itu gimana sih peran komunitas dan kemitraan untuk UMKM itu sendiri kan? Ya, di Indonesia sendiri sebenarnya banyak sekali ya komunitas ataupun asosiasi. Nah ini sebenarnya cara paling gampang untuk UMKM, satu belajar gratis, yang kedua adalah mencari networking lah ya antara di dalam komunitas itu sendiri kan pasti kita bisa saling belajar gitu. Iya. Oh yang ini jualannya seperti ini, oh ternyata yang ini berinovasi produk seperti ini. Jadi menurutku gunakan sebaik-baiknya, apalagi kita gini, contoh kayak aku nih, kalau kita kembali 10 tahun yang lalu kita tuh bikin bisnisnya from scratch, benar-benar dari nol, kita nggak kenal siapa bisnis apa segala macam. That's why saya aktif di organisasi untuk lebih kenal banyak orang lagi. Secara tidak langsung kita banyak kenal orang, akhirnya kita bisa membranding produk kita di situ loh. Iya. Nah, jadi itu sih intinya, kita sebagai UMKM harus memanfaatkan wadah-wadah yang sudah ada seperti organisasi ataupun asosiasi yang lain. Oke, iya benar banget sih ya, karena memang kalau yang namanya bikin UMKM itu nggak semata-mata kita kayak ya udah kita punya produk kita jual yuk gitu. Kita nggak bisa semata-mata cepat langsung gitu aja ya. Karena kan mungkin orang-orang mikirnya kayak kita punya produk terus kita jual itu udah kita masuk UMKM ya. Sebelumnya kan masih ada beberapa hal-hal yang harus disertify lah, ibaratnya kalau di Indonesia apakah mereka udah lulus ya, ibaratnya kalau sekarang HACCP-nya dulu terus halalnya juga apa kan. Tapi kalau itu kan udah kita bahas dari sisi tentang UMKM-nya yang gimana sih teknikalinya gitu. Terus kalau sekarang Kak, aku bakal tanya terkait gimana sih Kak kalau UMKM itu pengelolaan keuangannya itu agar lebih efisien gitu kan dalam kondisi ekonomi Indonesia mungkin lagi nggak stabil ini gitu kan. Kira-kira strategi apa gitu ya bisa diadopsi untuk menjaga arus kas dari UMKM itu tetap sehat? Oke, yang pasti harus selalu melek dengan data, apalagi data keuangan ya, budgeting, forecasting yang tadi saya bilang. Terus kalau bisa sebenarnya banyak sekali jalan bagaimana kita tidak menggunakan uang kita sendiri. Bisa jadi jalannya dengan mungkin investor. Nah, tapi kan untuk menjual suatu idea bagi investornya nggak gampang juga, gitu ya. Apalagi contoh UMKM kita ini mungkin belum terlalu mengerti bagaimana membuat pitch deck dan lain-lain seperti itu. Tapi harapannya sih sebenarnya kita tuh harus selalu belajar tentang keuangan.
Oke. Mungkin contoh misalnya once UMKM ini sudah stabil keuangannya, apakah mungkin bisa memutar keuangan finance juga? Kira-kira kalau misalkan UMKM tidak kan ibaratnya kalau misalnya sebuah perusahaan kan itu udah punya yang kokoh nih, yang financial kokoh gitu kan. Tapi kalau UMKM sendiri perlu nggak sih mereka hire profesional gitu kayak buat membantu mereka handle gitu kan? Karena kan sekarang udah banyak ya jasa-jasa yang namanya ibaratnya profesional akuntan ya kan, yang mungkin bisa mendampingi apakah ada gitu ya program pemerintah yang juga menyediakan hal tersebut gitu kan? Karena mereka kan UMKM juga kan mulainya dari benar dari nol, mereka nggak punya pengalaman gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Mbak yang lain? Saya rasa sih mungkin ada ya beberapa pendampingan dari pemerintah. Cuman kalau misalnya untuk menggunakan pihak ketiga itu balik lagi ke budget pengusahanya masing-masing. Tapi intinya teman-teman, menurut saya ketika kita sudah percaya diri untuk menjadi pengusaha, baik itu skala UMKM ataupun nantinya menengah ataupun besar, kita harus melek di sisi finansial. Walaupun memang bukan bidang kita di situ, tapi kenapa? Karena menurut saya kunci sukses adalah orang yang melek dengan finansial. Gitu. Dan ya itu ya, ketika kita mau jadi UMKM nih, kita harus berani untuk menjadi CEO, Chief Everything Officer. Nggak cuman dari sisi financing, kita harus mengerti produksi, mengerti yang lain-lainnya, dan harus tetap ada waktu terjun ke bawah. Jangan sampai nanti ketika memang kita levelnya UMKM, tapi ketika udah scale up, kita nggak mau lagi nih turun ke bawah, udah kejayaan. Biasanya kan kayak gitu, nah itu nggak bisa. Ya karena kan udah ibaratnya kayak udah stabil, rasanya udah stabil gitu kan. Ya padahal mah ya Ini yang terkadang pengusaha suka miss. iya betul. Karena kan memang yang namanya udah stabil itu kan belum tentu dunia itu stabil, tapi kitanya yang udah ready gitu kan. Oke, jadi kalau memang berarti disarankan kalau memang ada budgetnya ya. Ada budgetnya, boleh. Tapi kalau saya lebih menyarankan ketika kalian baru starting, pelajari lebih dalam. Oke, benar-benar. Nah itu fungsinya kelas UMKM ya. Yes, betul. Terus juga kira-kira ada nggak sih Kak saran nih ya buat UMKM yang memang baru merintis usahanya di kondisi ekonomi yang sekarang ini gitu kan? Karena mungkin mereka kayak melihat ada tren ini gitu kan sekarang, terus kayak coba deh kayaknya saya punya kemampuan ini, atau coba deh saya punya SDM bahan baku seperti ini gitu kan. Juga kira-kira ada nggak sih Kak saran-saran atau langkah-langkah apa yang mungkin mereka harus prioritaskan untuk lakukan terlebih dahulu gitu? Oke, mungkin saran saya ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus melihat market share bisnis kita dulu. Oke. Ada nggak market share yang jangan-jangan nggak ada gitu kan? Oke. Kita harus tahu dan harus melek gitu. Ketika orang tanya, lu mau berbisnis makanan A, emang lo tahu market share seberapa besar? Nah, terkadang UMKM tuh nggak tahu. Kayak, aku udah jualan ini aja, yang penting laku. Sulit satu ya. Kita harus tahu market share bisnis kita seberapa. Dan yang kedua adalah kita harus selalu berinovasi dan mengikuti tren dan mengikuti market apa yang market mau. Lalu yang ketiga adalah bergerak cepat. Sebenarnya sebelum bergerak cepat itu adalah start dari kecil. Saya tidak pernah menyarankan UMKM itu start dari besar. Semua bisnis yang sukses adalah start dari kecil. Jadi kalau misalnya kalian lihat sering ada yang flexing start dari besar, itu kadang-kadang ya hanya luaran aja marketing. Apapun itu start dari kecil, lalu move faster karena sekarang masih makin banyak kompetitor. Move faster tuh bergerak cepat karena makin banyak kompetitor nggak cuma di bidang F&B aja, di bidang yang lainnya. Setelah itu bergerak cepat, move faster, apalagi ya? Ya itu sih. Dan kalau mungkin kalau aku mau tanya terkait move faster ini Kak. Ini agak berkaitan ya, karena mungkin ibaratnya UMKM itu kan harus punya nama nih. Nah, sekarang itu ada yang namanya masalah yang mempatenkan masalah nama gitu ya. Nah, apakah UMKM itu perlu memperhatikan penggunaan nama mereka juga kah? Ataupun mereka tuh kayak ya udah nggak apa-apa pakai gitu? Ataupun juga mereka harus research dulu kah atau gimana? Karena kan krusial banget ya Pak, yang namanya nama terkait UMKM loh, kan sekarang UMKM juga dipandangnya lumayan ini ya, cukup lagi booming gitu kan, karena kan memang permasalahannya yang namanya nama itu sangat banyak gitu kan. Kira-kira kalau dari Kak kita sendiri ada nggak sih buat teman-teman UMKM yang mungkin pengen pakai nama mempersiapkan namanya gitu, kira-kira apa yang perlu mereka persiapkan? Menurut saya ketika kita starting bisnis kita harus start dari
menghakikan nama ini penting. Oke. Kenapa? Karena kita kan nggak pernah tahu ya. Kalau kita dreamnya besar, harapan saya sih dari awal harus semua sertifikasi itu harus dijalani. Jangan nanti di pertengahan jalan bisnis Anda bagus, ternyata hatinya sudah diambil orang. Ini Waduh, terkadang sulit orang ya. suka miss kadang-kadang ya, kayak nggak ingat tapi akhirnya pas launching produk bagus, ternyata brandnya udah diambil orang. Oh iya, Bahaya. Nah jadi harus melek juga teman-teman, jangan sampai kita nggak jalankan segala sertifikasi, nggak cuma haki. Misalnya kalau contohnya produk makanan seperti saya, itu harus menjalani sertifikasi halal, BPOM dan lain-lain. Oke, berarti benar-benar kayak teman-teman UMKM itu juga harus ngecek gitu kan? Yes. Nah ini yang tadi saya bilang, balik lagi ke mindsetnya para UMKM. Kalau tadi dia startnya oke, gue cuma mau jualan keripik pisang, gue nggak butuh brand, ya udah gue buka aja jualan. Iya. Tapi ketika kalian memang mau create brand dan dreamnya besar, oh nanti ini bisa menjadi perusahaan yang besar, bahkan bisa IPO. Starting dari awal harus dijalani itu semuanya. Oke, iya berarti karena krusial juga gitu kan ya. Tapi kira-kira nih Pak, kalau misalkan untuk meningkatkan, kalau tadi udah nama gitu kan ya, nama juga nggak boleh sama gitu kan. Tapi kalau misalkan gimana sih caranya UMKM itu untuk meningkatkan daya saing produk mereka nih ya dengan UMKM yang mungkin punya produk yang sama gitu. Kira-kira strategi apa sih yang mereka harus buat selain mereka berinovasi gitu? Oke, yang pasti mereka harus punya unique selling point namanya, atau USP yang sering kita dengar. Apa sih pembeda bisnis kita dengan bisnis yang lain? Nah, contoh aja kita itu yang cafe kita yang baru buka nih, kita ngambil USP-nya adalah makan dari domba. Oh, kenapa? Kita mau something yang beda gitu. Ketika orang datang ke situ, experience-nya berbeda. Nah, itulah contoh USP yang kita buat. Gitu. Nah, ini depends on bisnis kalian juga gitu. Apa yang mau kalian angkat? Apa yang membedakan kalian dengan kompetitor seperti itu. Jadi, saya sebenarnya gini, saya paling suka bikin bisnis yang udah ada kompetitornya. Oke, kenapa? Kenapa kalau Karena lebih mudah mencontohnya. Karena saya selalu menganut penganut tipe ATM, amati tiru modifikasi. Itu paling gampang sebenarnya membuat bisnis. Tapi jangan lupa, ketika kita memodifikasi, USP kita harus lebih kuat dibandingkan kompetitor kita. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus UMKM pelajari sih. Oke, iya karena USP sendiri tuh bisa kita lihat juga gitu kan. Maksudnya kayak kita datengin juga, Ya. mungkin beli juga produknya biar tahu gitu kan untuk rasa atau segi bahannya gitu kan. Karena mungkin kadang ada juga mempermasalahkan kayak bahannya kok sama, bentuknya sama gitu kan. Tapi kenapa yang ini lebih laku? Iya, betul, betul. Itu yang kadang kayak bisa jadi pertanyaan orang-orang, oh, padahal sama ya kita buatnya kayak gini-gini, Ya. kan? Kok ininya sama, terus ikut kelasnya sama, gitu Betul, kan? betul. Biasanya yang seperti itu sih ya. Jadi mungkin itu yang tadi USP itu yang harus diperhatiin ya. Terus kalau misalkan nih Kak, dalam membangun UMKM itu, kira-kira ada nggak sih yang perlu dipersiapin dari mental pemilik UMKM itu sendiri atau pendiri UMKM itu sendiri? Ya, balik lagi sebenarnya kalau mental itu harus di-create, ya mindsetnya harus berbeda ya. Jangan sampai mentalnya pengen jadi pengusaha, tapi ketika dapat ujian-ujian udah nggak kuat. Gitu. Oke. Jadi makanya setiap saya ngisi kelas ataupun ngisi kelas untuk UMKM ataupun para teman-teman adik-adik mahasiswa gitu ya. Ketika saya tanya mau ngapain di UMKM, mau ngapain jadi pengusaha, dia selalu bilang saya nantinya mau jadi orang kaya dan punya time freedom. Bohong banget, UMKM tuh punya time freedom. Boleh tanya, saya sampai hari Minggu ini masih kerja. Jadi kalau pilihanku adalah menjadi pengusaha, siap-siap 24 jam dalam sehari itu nggak cukup. Gitu. Jadi itu yang mesti di setup. Kalau mental kita sudah kuat di situ, sudah siap dengan segala macam hambatan ataupun terpaan yang ada di luar sana, ya silahkan pilih jalur UMKM ataupun usaha. Tapi kalau misalnya mentalnya, aduh saya pengen punya waktu 8 jam, after 8 jam pulang kerja saya masih mau happy-happy, saya mau masih nongkrong-nongkrong, lebih baik mendingan jangan. Iya, bener banget. Karena kan kalau misalkan kita kerja itu sendiri, masa di produk kita sendiri, kita benar-benar kayak ibaratnya kayak membesarkan anak. Yes, kita betul. curahkan semua Betul. keinginan kita seperti apa. Ya. Dan mungkin untuk orang-orang yang passionate di UMKM terus dia pengen emang punya big dreams gitu kan buat mengembangkan produknya,
mungkin mereka yang tadi kakak bilang nggak cukup tuh waktu 24 jam Betul, gitu kan. betul. Jadi memang yang harus disiapin mental juga gitu kan. Mental dan investasi. Kalau saya selalu bilang investasi leher ke atas tuh lebih penting dibandingkan investasi yang lainnya. Gitu. Jadi keluarkanlah budget kalian untuk investasi leher ke atas ataupun belajar. Ini penting. Memang ini cost yang dikeluarkannya banyak, tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk impactnya nanti ke bisnis kita ataupun value-nya kita sendiri itu jauh dibandingkan kita tidak pernah belajar seperti itu. Oke, iya bener banget sih. Karena memang kita tuh harus ada kemauan belajar juga, terus juga kemauan untuk menghadapi perubahan globalisasi yang kayak kedepannya tuh bakal bertransformasi lagi digitalisasi ini kan. Karena kan memang ya itu tadi masalahnya yang kalau bisa dibilang UMKM tuh mungkin mereka tuh mau apa enggak gitu kan untuk berkembang lebih lanjut, terus juga mereka mau nggak sih menambah ilmu mereka gitu kan. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang sekiranya nih kak sekarang ini sudah mengembangkan UMKM-nya dia dan sekarang tuh kayak di stase dia itu mandek gitu, harus seperti apa lagi, harus gimana lagi ke depannya, kira-kira ada nggak sih kak saran dari Kak Sprita untuk teman-teman yang sekiranya mereka itu nggak mandek lagi dan ke depannya tuh kayak jalan lagi? Oke. Ini paling kalau misalnya ketika dalam keadaan kritis ya biasanya ya. Contoh misalnya working capital udah nggak ada, ya kan? Mau tetap kerjain tapi nggak bisa gaji orang. Nah ini sebenarnya yang pasti adalah kita harus cek lagi ke dalam, ini sama kayak tubuh ya. Kita harus cek lagi ke dalam perusahaan kita apa yang tidak benar ya. Apakah nanti kita harus menggunakan cost efisiensi, apakah kita menurunkan bahan baku dan lain-lainnya. Tapi balik lagi ini sebenarnya starting di awal tadi, sebelum kaki kita melangkah untuk oke, gua pede nih untuk membuat UMKM ataupun gua pengen berusaha, mental itu yang harus ada. Karena nggak mungkin kita buat usaha dalam 10 tahun ini smooth banget, nggak ada. Iya, Bahkan kalau bisa dibilang perusahaan itu 5 tahun di awal itu cobaannya paling berat. Biasanya lewat dari 5 tahun mereka sudah tahu lah track ataupun trennya bagaimana untuk menjalankan usahanya, seperti itu sih. Oke. Iya bener banget. Terus juga mungkin ini sih kak, tadi ya sempat pikiran ya, udah aku sampai lupa. Jadi kalau misalkan teman-teman gitu kan tadi udah diomongin terkait gimana caranya mereka tetap berlanjut gitu kan UMKM-nya. Dan kalau misalkan ada ibaratnya SDM, karena kan SDM itu juga salah satu bagian dari UMKM yang agak sulit juga gitu kan untuk dijaga. Di bidang juga iya sih, karena kan mungkin tidak semua orang itu paham gitu kan ya, apalagi kalau F&B sendiri kan ketat banget sama yang namanya kebersihan dan segala macam. Itu kan kalau kita ketemu sama orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, mungkin mereka tidak bisa menyesuaikan ataupun juga gimana gitu kan. Gimana sih caranya biar kita tuh dapet SDM yang sesuai dengan apa yang ibaratnya kita pengen bangun gitu UMKM gitu. Nah, itu start dari bisnis kita dulu ya. Kita harus membuat culture namanya. Culture apa yang ada di perusahaan kita? Contoh, apakah kita mencari orang yang dengan integritas tinggi? Apakah kita mencari orang yang inisiatifnya tinggi? Nah, inilah yang harus dipakai dan selalu diedukasi ke teman-teman yang bekerja. Kita ini perusahaan kita dreamnya tinggi loh. Nggak, kamu misalnya starting misalnya cuma dari SPG, tapi kamu tuh di sini bisa jenjang karirnya tinggi loh. Nah, itu yang sebenarnya harus satu budaya ya. Jangan sampai kita budayanya seperti itu, tapi yang kita rekrut orang-orang yang nggak satu visi gitu. Nah, itu yang penting. Jadi ketika kita mau create suatu bisnis, visi dan misi dari perusahaan kita tersebut juga harus clear dan jelas. Itu sih. Oke, benar juga sih. Karena memang kalau itu juga emang aku lihat dari kesulitan UMKM yang pernah aku lihat gitu ya kak. Biasanya mereka tuh kesulitan untuk mengumpulkan SDM. Meskipun SDM-nya sendiri tuh kayak ibaratnya kayak keluarga sendiri atau mungkin tetangga gitu kan. Itu yang kayak yuk cuman sekedar ayo kita produksi gitu. Itu yang mungkin kadang sulit gitu kan. Mereka jalanin konsistensinya kurang. Konsistensinya terus sebenarnya
ya perusahaan harus dibuat secara profesional ya, walaupun startingnya mungkin dari family business, tapi apapun itu kita harus membuat perusahaan kita berjalan dengan profesional kalau memang duitnya mau besar. Tapi kalau memang kita mau, tadi yang tadi saya bilang ya, depends on kita mau kayak gimana bisnis kita. Kalau tadi kita bisnis kita cuma mau jualan-jualan keripik aja, ya santai aja, it's family business gitu ya. Tapi kalau misalnya kita duitnya besar, kita harus membuat perusahaan kita profesional starting dari kita memulai usaha tersebut. Gitu. Jadi walaupun mau saudara kita kerja di situ, mau adik kita kerja di situ, mau suami kita kerja di situ, tapi harus menggunakan jalur yang profesional. Benar. Jadi kalaupun dia, gara-gara saudara, jadi bisa seenaknya, tetap tidak bisa. Gitu. Iya, benar. Karena mungkin kan kalau sama keluarga, kalau saudara itu kadang yang sulitannya adalah kita sulit untuk menegur atau juga kita menetapkan, ibaratnya udah menetapin nih culture-nya di mana gitu kan. Tapi kan kita kayak memaklumi, kan Indonesia kan banyak memaklumi ya. Masih banyak memaklumi ya, maklumlah dia dari jauh mungkin ya mereka gak bisa datang ataupun gimana. Tapi kan ibaratnya yang namanya UMKM tuh sebenarnya tetap harus ya Kak menjunjung yang namanya profesionalitas gitu ya. Nah nih buat teman-teman yang memang masih mau melanjutkan UMKM tuh ya, kalian tuh tetap nggak boleh pandang bulu meskipun yang jadi karyawan tuh saudara ataupun juga yang membantu memanage UMKM kalian tuh saudara ataupun juga kenalan yang memang dekat ya Kak ya. Terus kira-kira nih Kak, kalau misalkan tadi kita sudah bahas tentang SDM juga gitu kan, kira-kira ada nggak sih Kak yang saran-saran kira-kira ke depannya mungkin untuk kebijakan-kebijakan pemerintah harus seperti apa terkait UMKM? Tadi kan sudah sempat disinggung gitu kan, seperti yang di Thailand itu ada standarisasi. Kira-kira ada nggak sih harapan dari Kak Cinta sendiri ke depannya itu pemerintah itu bisa menyiapkan apa untuk UMKM, ataupun apakah ada yang harus dikembangkan lagi untuk UMKM? Ya, mungkin dengan cara pembinaan ya. Mungkin harapannya ke depannya pemerintah lebih memperbanyak pembina UMKM dari sisi memberikan edukasi mengenai nggak cuma ekspor impor aja. Kadang-kadang kan UMKM gitu ya, ekspor impor, tapi mereka tidak pernah diajarin contoh tadi mengenai finansial mereka sendiri. Itu satu, finansial. Yang kedua, leadership mereka ataupun mindset mereka. Mungkin saya rasa sebelum kita jauh ngomongnya mikirin kita binaan untuk ekspor, dan mungkin mereka dari awal boleh diberikan edukasi yang sejak awal gitu, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana mungkin sales and marketingnya ataupun digital marketing dan sosial media tadi gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya kelas-kelas yang memang bisa dibuat untuk meningkatkan UMKM kita. Karena tadi sempat disinggung dia Kak terkait bisa dibilang kalau misalkan kita membuat UMKM kita harus menyusun strategi seperti apa. Kalau kira-kira ada nggak sih Kak struktur organisasi apakah yang mungkin harus dipersiapkan nih oleh orang-orang yang baru buka UMKM? Karena kan kalau UMKM sendiri kan nggak bisa ya maksudnya tadi kita bilang kayak chief of everything officer gitu kan. Nah kalau kira-kira ada struktur organisasi apa yang harus tersedia yang sekiranya orang-orang tuh baru mulai membuat UMKM gitu? Ya, struktur organisasi sebenarnya ada, cuman ini balik lagi ke budget masing-masing. Kadang-kadang staff UMKM ini ada yang tanpa modal, ada yang pakai modal, ada juga yang ini kan beda-beda ya. Tapi yang paling penting adalah yang paling penting ketika memang bisnisnya adalah jualan, itu udah pasti harus ada orang sales. Lalu yang kedua ada orang operasional. Itu yang penting. Lalu yang ketiga kalau bisa ada orang HR untuk human capital lah ya, yang untuk merekrut orang dan lain-lain. Nah ini sih sebenarnya tadi finance lah yang terakhir seperti itu. Jadi 4 kaki meja bilangnya. Jadi ketika salah satu nggak ada, ini sebenarnya agak sedikit tidak bagus ya. Tapi ada yang 4 tersebut sebenarnya bisa menstabilkan perusahaan. Itu ya. Jadi berarti ada Tapi kalau nggak ada budget, semuanya dikerjain sendiri dulu. Benar. Kenapa menurut saya ini penting? Karena akhirnya seorang pengusaha ataupun real businessman, mereka harus tahu
from A to Z-nya bagaimana perusahaan mereka berkembang. Iya, betul. Jadi jangan salah, pengusaha-pengusaha yang memang sudah mahir pasti mereka tahu financing bagaimana, mereka tahu cara bagaimana sales marketing, gimana caranya operational, sampai bagaimana caranya pendanaan, itu mereka pasti udah tahu. Iya, karena mereka turun ya, turun Yes, sendiri gitu. turun langsung. Jadi nggak semata-mata mereka kayak ini udah gampang, udah kayak gini gitu. Iya. Nggak mungkin, itu impossible ya, mereka nggak tahu. Oke, waduh. Kira-kira mungkin ada, ini mungkin terakhir kali ya Kak. Ya. Untuk terakhir, ada nggak sih yang kira-kira pesan yang pengen kita sampaikan untuk pelaku UMKM sekarang? Pesan untuk pelaku UMKM yang pertama adalah satu ya, tadi selalu tahu market share kalian, top lead dan data driven kalau bisa. Jangan sampai walaupun UMKM tapi kalian nggak ngeliat data, udahlah laku 7 ya sudah gitu ya. Melek finansial dan selalu ikutin tren dan move faster aja karena kompetitor kalian semakin banyak. Oke, waduh, ini cukup banyak yang bisa diambil ya, barangkali buat teman-teman nih ya, yang di sini tadi udah dengerin itu banyak banget yang udah disampaikan oleh Kak Cinta terkait UMKM itu sendiri, gimana cara berkembangnya di tengah krisis ekonomi di Indonesia, dan juga tadi sempat sharing, sempat cerita terkait gimana sih UMKM yang berlangsung di luar Indonesia mungkin ya Kak ya. Jadi kita tahu ada cerita-cerita bahwa di luar Indonesia tuh perkembangan UMKM itu seperti apa. Kemudian juga tadi kan kita sendiri yang nyebutin terkait apa sih yang harus disiapkan untuk strategi terkait perkembangan UMKM di Indonesia itu sendiri seperti apa. Terkait USP juga tadi kita dibahas kan, unique selling point ya teman-teman. Jadi gimana sih tetap berkembangnya selain adanya inovasi gitu kan. Unik aja tuh kadang nggak cukup, tapi proses digital juga kita tetap harus ikut, tetap harus jalan, dan gimana caranya kita juga melatih mental kita untuk tetap mau belajar, karena yang namanya belajar itu buat UMKM tuh nggak bisa semata-mata kayak ya udah gitu langsung jadi aja gitu, nggak bisa ya, kayak dadar telur gitu langsung ceplok gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Semua ada proses. betul betul. Oke, dan mungkin ada closing statement nggak dari Kak kita nih? Closing statementnya apa ya? Tadi kayaknya udah. Ya itu tadi ya, pasti harus selalu mengikuti tren teman-teman, selalu data driven, jangan sampai kita nggak melek data, melek finansial, dan yang terakhir adalah move faster aja. Kita bergeraknya cepat karena kompetitor semakin banyak di luar sana yang ingin berbisnis juga. Oke, waduh, thank you banget Kak Cinta untuk sharingnya nih ya, dan juga ngasih insight-insight baru buat teman-teman di live juga dan teman-teman di sini nih ya, dan mungkin juga bakal cukup bermanfaat nih ya, apalagi buat orang-orang yang memang pengen memulai UMKM. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan nih, teman-teman bisa banget untuk langsung tanya nih ke Kak Cinta, boleh dong Kak promosi untuk sosial media? Boleh. Kalau follow di @Cikita_Sebayang. Oke, itu dia. Dan nanti langsung aja ya follow nih ya kalau teman-teman penasaran ya. Oke, dan kalau teman-teman ingin bekerja sama atau ada ide konten lainnya untuk podcast Substory, kalian bisa banget hit us up on Instagram @podcast_substory, atau juga bisa melalui email kita di podcastsubstory@gmail.com. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih hadir di sini dan juga sudah mendengarkan podcast Live Substory bersama Kak Cinta. See you on next Samtalk. Bye-bye.